Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia. Pada kali ini sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini? Baik, jika sudah siap, pembelajaran di pagi hari ini adalah tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Pembelajaran 2 sendiri adalah udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3 adalah memelihara organ pernapasan manusia. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar di samping adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti dari cerita tersebut, Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika Todi segera tertidur setelah makan kue-kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi selalu membersihkan diri sesuai makan. Coba kita melihat dua gambar di bawah ini. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Coba kita perhatikan lagi, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Ya, gambar tersebut mendukung cerita karena pada gambar tampak Todi tertidur dengan mulut dan tangan kotor sehingga pasukan semut serubungi Todi. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar berikut. Kak Niko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Dan yang kedua, Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Ketiga, Kak Niko melihat ikannya di lantai. Kak Niko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Bobby mengampuni kakaknya. "Aku yang memindahkan Kak. Kasihan, ikannya kedinginan. Ikan memang hidup di air." Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri karya dalam gambar cerita? Tuliskan dalam kontak berikut. Ciri-ciri karya gambar cerita. Yang pertama, memuat gambar lebih banyak dari teks atau tulisan. Yang kedua, memudahkan pembaca untuk memahami suatu cerita. Dan yang ketiga, menambah nilai keindahan suatu cerita. Dan yang keempat, membuat pembaca memahami karakteristik tokoh. Dan yang kelima, membuat pembaca ikut terlibat dalam memahami cerita. Sekarang tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut, yaitu
Satu, yang pertama adalah lingkungan hijau, udara bersih. Dan yang kedua, aku menjaga udaraku bersih. Dan yang ketiga, aku merawat kesehatan pernapasan. Anak-anak, menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain mencegah kebersihan, masih ada banyak cara mencegah penyakit. Salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan? Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. Menjaga kesehatan organ pernapasan adalah: pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Kedua, menghindari zat-zat yang merusak organ pernapasan. Yang ketiga, merawat organ pernapasan. Dan yang keempat, merawat kesehatan lingkungan sekitar. Nah, jadi saya akan menjelaskan dari 4 poin penting yang tadi, yaitu menjaga kesehatan organ pernapasan. Apa saja yang kita lakukan adalah: satu, yang pertama, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Yang kedua, berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih dan dapat bekerja dengan baik. Dan yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, posisi tidur benar atau miring ke kanan dan jangan. Yang kedua, menghindari zat-zat yang merusak organ pernapasan, yaitu apa saja yang harus dilakukan. Nah, yang pertama, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Dan yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Dan yang keempat, menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru. Merawat organ pernapasan di antaranya adalah membersihkan rongga hidung secara teratur atau bulu halus dan rambut. Rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Yang kedua, memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Dan yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Di antaranya adalah yang pertama, membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu keterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup nafas. Yang ketiga, membuat udara bersih dengan banyak menanam pohon. Yang keempat, mencegah
mencegah ruangan lembab agar virus dan bakteri tidak berkembang. Kamu telah memahami cara merawat organ pernafasan. Baik, berikut beberapa contoh poster tentang kesehatan. Kalian dapat mencontoh desainnya untuk membuat poster tentang perawat organ pernafasan. Kalian bisa mengamati gambar di bawah ini. Ada 2 gambar. Kalian bisa melihat. Baik, pembelajaran kita di pagi hari ini sampai di sini. Terima kasih.